kasih Tuhan, mari sama-sama pagi ini kita mau diam di hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ini hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan dari awal. Diriku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara
Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pagi hari ini saya boleh kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sidang Jemaat GPD Sion Altar lewat tayangan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan ya, karena tanpa terasa kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2020 ini. Ya, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, karena ada banyak sekali hal yang kita lalui sepanjang tahun ini, termasuk hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi sungguh Tuhan pelihara kita dengan cara-caranya yang ajaib. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bulan Desember atau bulan terakhir di sepanjang tahun biasanya identik atau marak sekali dengan semua yang berhubungan dengan Christmas atau Natal begitu ya. Perayaan, dekorasi, belanja, jalan-jalan, liburan, dan lain sebagainya. Masih banyak hal yang biasanya diidentikan dengan Natal. Bahkan bagi kita orang Malang khususnya, kalau kita lewat di Jalan Kawi hari-hari ini, kita bisa melihat di depan Mall Olympic Garden, di situ ada sebuah pohon Natal yang besar yang dipampang di sana, menandakan kepada kita bahwa ini sudah bulan Desember, sudah hari di mana orang-orang umat Kristiani biasanya merayakan Natal. Tapi pertanyaannya hari ini kepada kita, mengapa kita merayakan Natal dan apa sebenarnya maknanya Natal itu bagi kita? Bapak Ibu, kalau kita meneliti di Alkitab, kita tidak akan menjumpai di sana kata Natal atau sesuatu yang berbicara tentang Natal. Kita tidak akan mendapati dalam Alkitab dicatat tentang Natal begitu ya. Tapi yang ada di sana adalah tentang kelahiran Yesus Kristus. Nah, kata Natal itu sendiri berasal dari bahasa Latin dis natalis yang artinya hari lahir. Makanya hari Natal itu adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, peringatan kelahiran Yesus Kristus sebenarnya tidak pernah menjadi satu perintah untuk harus dilakukan. Tapi kita perlu merayakan itu supaya menjadi tanda bahwa Allah benar-benar telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Mari melihat kepada kebenaran firman Tuhan hari ini dalam kitab Injil Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-28 hingga ayat yang ke-30, kemudian kita lanjut ke pasal yang kedua, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Lanjut ke pasal yang kedua, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11, firman Tuhan pun berkata di sana, "Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, 'Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, pesan firman Tuhan dengan jelas pagi hari dari dua bagian yang sudah kita baca bersama, yaitu jangan takut. Jangan takut. Bapak Ibu Saudara, perjalanan panjang dalam kisah kelahiran Yesus ini penuh dengan situasi yang menakutkan. Bukan hanya sekedar takut kepada perintah kaisar ketika itu, tapi lebih penting daripada itu adalah takut kepada perintah Allah. Maria ketika dia didatangi oleh malaikat Gabriel, dia menjadi begitu sangat takut sekali. Tapi ternyata dia adalah orang yang mendapat kasih karunia karena dialah orang yang dipercayakan untuk mengandung dan melahirkan anak dari Roh Kudus. Bagaimana mungkin? Pertanyaan itu pun yang disampaikan oleh Maria kepada malaikat Gabriel ketika mendatanginya. Maria bertanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi sebab aku adalah seorang perawan yang belum pernah bersuami. Tapi dengan jelas dicatat di ayat ke-37, jawaban yang jelas kepada Maria dikatakan, itu sangat mungkin sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Allah merancangkan segala sesuatu yang lebih dari batas pemikiran kita sekalipun, hal yang tidak bisa kita cerna oleh akal, oleh pikiran, oleh hemat manusia, semua Allah rancangkan, semua Allah kerjakan. Asal yang kita perlukan hanyalah percaya pada rancangannya yang ajaib itu. Kemudian Yusuf pun ketika dia mengetahui bahwa Maria sudah mengandung ketika itu, awalnya pun Yusuf mau menceraikan Maria karena tidak mau mencemarkan nama baiknya. Memang Yusuf adalah tunangannya, tapi dia pasti berpikir, kita belum pernah bersetubuh, kita belum sepasang suami istri, bagaimana mungkin Maria bisa hamil? Apa nanti tanggapan orang terhadap kita? Bagaimana nanti asumsi orang? Bagaimana nanti kita akan dicibir dan lain sebagainya? Tapi ketika itu pun malaikat datang kepada Yusuf dan memberitahu kepadanya untuk jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu. Nah Bapak Ibu, kedua pribadi ini pasti mengalami situasi takut itu karena memang secara manusiawi ini adalah sesuatu yang tidak mungkin.
Dan pastinya akan ada banyak sekali dampak, banyak sekali hal yang akan terjadi jika dipikirkan, jika dibayangkan oleh hemat manusia. Mereka pasti takut dengan pandangan, dengan pendapat, dengan penilaian, dengan asumsi orang-orang di sekitar mereka. Mereka takut juga pada proses kehamilan itu, takut pada proses persalinan, bahkan proses setelah itu. Mungkin bagaimana yang akan terjadi, apa yang akan terjadi setelah ini. Wah, mungkin waktu itu begitu banyak sekali ketakutan yang berkecamuk dalam hati dan pikiran mereka. Begitu banyak hal yang mereka hadapi ketika itu. Bagaimana? Apa yang akan terjadi dengan hal ini? Bagaimana apa yang harus kita lakukan dengan semua yang terjadi ini? Tapi ketika Allah melalui malaikatnya Gabriel mendatangi mereka, respon kedua pribadi ini meskipun dalam ketidaktahuan dan dalam ketakutan, yang paling penting respon mereka adalah ketaatan. Takut memang dengan apa yang sedang terjadi. Karena memang semua ini di luar batas dari apa yang bisa mereka bayangkan. Takut dengan situasi itu. Tapi keduanya mau taat pada perintah dan rancangan Allah. Maria di sini dengan jelas dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Inilah titik di mana Maria menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan untuk menggenapi semua rancangannya. Ini bukan menyerah pada keadaannya Bapak Ibu Saudara, tapi menyerah pada kehendak Allah atas hidupnya. Maria tidak mengerti maksud Tuhan. Maria tidak memahami apa sebenarnya rancangan Tuhan. Tapi dia sungguh-sungguh menyerah dalam semua rancangan Allah atas hidupnya. Maria mau menjadi hamba bahkan pada hal-hal yang terlihat mustahil sekalipun. Menjadi hamba bahkan pada hal-hal yang dia sendiri belum memahami. Bagaimana Tuhan akan kerjakan sampai dengan selesai. Tapi sungguh ketika Maria berserah, ketika sungguh Maria menyerah pada perencanaan yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, sungguh hasilnya Allah sendirilah yang menjadi garansi untuk mereka ketika itu. Ketakutan itu berubah menjadi satu kesukaan besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan kehidupan kita memang terkadang mungkin begitu menakutkan bagi kita ya. Ada begitu banyak hal yang sepertinya di luar batas kemampuan kita. Ada hal-hal yang sepertinya mustahil bagi kita. Tapi firman Tuhan hari ini datang kepada kita. Jangan takut. Jangan takut sebab Tuhan jaminan kita. Anugerahnya cukup bagi kita. Kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Hari-hari ini apa yang Bapak Ibu Saudara takutkan? Kondisi di sekeliling kita kah? Asumsi orang-orang di sekeliling kita? Atau situasi yang sementara terjadi hari-hari ini? Percayalah, kelahiran Yesus yang di setiap bulan Desember sering dirayakan oleh umat Kristiani di seluruh bumi ini. Kelahiran Yesus itu sungguh menutupi segala ketakutan umat manusia di muka bumi ini. Bahkan para gembala-gembala di pasal yang kedua yang sudah kita baca tadi, dikatakan para gembala-gembala ini pun ketika mereka didatangi oleh malaikat, mereka pun sangat ketakutan ketika itu. Tapi malaikat itu membawa satu pesan juga kepada para gembala-gembala ini. Jangan takut. Jangan takut hai para gembala-gembala. Sebab ada kesukaan besar karena hari ini telah lahir juru selamat yang mengubah seluruh kehidupan umat manusia. Kelahiran Yesus itu sungguh menutupi semua ketakutan kita di dunia ini. Bapak Ibu, Allah sangat tahu dan Allah peduli dengan kondisi kita. Ketakutan kita bahkan sekalipun. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kehidupan kita menjadi rusak. Ada banyak sekali perkara-perkara yang menjadi begitu menakutkan dalam kehidupan ini karena intimidasi kuasa dosa itu sendiri dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Allah merancang Yesus harus lahir. Yesus harus lahir ke dunia ini untuk menggantikan ketakutan itu menjadi sukacita yang besar bagi setiap kita. Kelahiran Yesus bukan hanya sekedar kelahiran manusia biasa, tapi kelahiran yang mendatangkan satu perubahan yang besar dalam kehidupan umat manusia, dalam sejarah kehidupan manusia. Dan itu menjadi sumber kekuatan bagi setiap kita, itu menjadi sumber pengharapan dan kepastian bagi setiap kita. Ketakutan hilang sirna semuanya digantikan dengan kesukaan besar. Puji Tuhan, Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Mari tetap jaga hati kita dan terus merayakan peristiwa kelahiran Juru Selamat yang mengatasi semua ketakutan kita. Lebih dari sekedar perayaan tentang dekorasi, tentang belanja, tentang liburan dan lain sebagainya. Tapi teruslah maknai makna Natal di mana kelahiran Sang Juru Selamat itu mengatasi semua kelemahan, mengatasi semua ketakutan kita. Kelahiran Juru Selamat itu menjadi sumber pengharapan baru. Puji Tuhan, Tuhan berkati hari ini. Selamat menjalani hari beraktivitas bersama dengan Tuhan. Kita lakukan perkara-perkara yang ajaib. Mari tundukkan kepala kita satu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima kebenaran firman-Mu hari ini. Kami tidak perlu takut sebab Engkaulah jaminan dalam hidup kami. Kami tidak perlu gentar sebab Tuhanlah menjadi sandaran kekuatan bagi kami. Kelahiran-Mu ke tengah dunia ini memberi kesukaan besar, memberi damai sejahtera yang luar biasa bagi setiap umat-umat-Mu. Situasi, kondisi boleh bergejolak di sekeliling kami, tapi kami percaya Tuhan mengatasi segala sesuatunya. Tuhan yang menjadi jaminan bagi setiap kami. Terima kasih untuk perenungan firman-Mu pagi ini. Kami seluruh sidang jemaat-Mu terus berharap kepada Tuhan, kami melangkah. Tuhan beserta kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.